Halo, pemirsa. Sebuah kejadian luar biasa mengguncang sebuah desa di Sulawesi. Seekor kura-kura raksasa dengan aura mistis ditemukan oleh seorang nelayan miskin di tengah sungai yang bergolak. Namun, penemuan ini justru menarik perhatian para investor serakah yang ingin menguasainya demi keuntungan mereka sendiri. Di tengah hujan deras dan kilatan petir, seorang pemuda bernama Bima berusaha melindungi makhluk legendaris ini. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Simak kisah penuh ketegangan dan misteri ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai Sulawesi, hidup seorang nelayan miskin. Desa itu dikenal dengan kekayaan tradisi dan cerita rakyatnya. Warga desa hidup sederhana namun penuh semangat dan kebersamaan. Setiap pagi, matahari menyingsing dengan sinar lembut di atas air sungai yang tenang. Angin sepo-sepo menghembuskan harapan dan misteri yang tersembunyi di balik kabut pagi. Di antara warga desa, terdapat seorang nelayan yang sangat dikenal. Nelayan itu bernama Pak Hadi. Pak Hadi adalah sosok yang ramah dan pekerja keras. Ia selalu berangkat melaut dengan perahu kecilnya setiap hari. Meskipun hidupnya sederhana, Pak Hadi memiliki hati yang besar. Cerita tentang kehidupan Pak Hadi sudah menjadi legenda di desa tersebut. Ia dikenal karena ketekunan dan semangat pantang menyerahnya. Pada suatu pagi yang mendung, suasana desa terasa berbeda. Kabut tebal menyelimuti tepi sungai dan memberikan kesan misterius. Para nelayan merasakan keanehan sejak pagi itu. Udara terasa dingin meskipun matahari telah mulai terbit. Rumor tentang kehadiran makhluk aneh mulai tersebar di antara warga. Orang-orang membicarakan tentang seekor kura-kura raksasa yang dikatakan hidup di kedalaman sungai. Legenda itu telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Kura-kura tersebut dikatakan memiliki kekuatan luar biasa dan aura mistis. Warga desa percaya bahwa makhluk itu adalah pertanda dari sesuatu yang besar. Hari itu, semua mata tertuju pada langit dan air yang berkilauan. Pak Hadi merasa ada firasat yang mendalam di dalam hatinya. Ia merasa bahwa hari itu akan menjadi hari yang tidak terlupakan. Dengan tekad yang kuat, Pak Hadi bersiap-siap untuk melaut. Perahu kayu kecilnya sudah siap menantang arus sungai. Ia mengucapkan doa kepada leluhur sebelum berangkat. Suasana di pelabuhan dipenuhi harapan dan kekhawatiran. Warga desa saling berpandangan dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa alam sungai memiliki rahasia yang tak terduga. Pak Hadi meluncur di atas air dengan hati penuh keyakinan. Ia menikmati keheningan pagi yang hanya diselingi suara alam. Burung-burung berkicau menyambut datangnya hari baru. Air sungai memantulkan cahaya yang memukau. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi bahaya yang tak terlihat. Pak Hadi merasa ada sesuatu yang mengintai dari kedalaman. Perasaan itu membuatnya waspada namun juga penasaran. Ia mengarungi sungai dengan perlahan dan hati-hati. Setiap detik terasa seperti perjalanan ke dalam misteri. Angin membawa bisikan rahasia dari masa lalu. Pak Hadi mendengar suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Matahari semakin tinggi, menerangi setiap inci permukaan air. Kabut mulai menghilang dan memperlihatkan keindahan alam sekitar. Namun, rasa aneh itu tetap menyelimuti pikirannya. Di tengah perjalanan, perahu Pak Hadi tiba-tiba berguncang. Gelombang kecil menghantam perahu dengan lembut. Pak Hadi menatap ke arah sungai dengan waspada. Ia merasakan getaran yang tidak biasa di dalam air. Sebuah bayangan besar muncul di kejauhan. Bayangan itu bergerak perlahan mendekati perahu. Hati Pak Hadi berdebar kencang karena ketakutan dan keingintahuan. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan menarik napas dalam. Bayangan itu semakin jelas terlihat di bawah sinar matahari. Perahu kecilnya kini dikelilingi oleh suasana tegang. Pak Hadi berusaha fokus pada kemudi perahu. Tiba-tiba, makhluk besar itu muncul dari kedalaman sungai. Makhluk tersebut adalah kura-kura raksasa yang selama ini hanya diceritakan dalam legenda. Ukurannya jauh melampaui kura-kura biasa. Cangkangnya tampak kokoh dan berukir misteri zaman dahulu. Matanya yang tajam menyiratkan kebijaksanaan dan kesedihan. Pak Hadi terpaku melihat makhluk tersebut dengan takjub. Kura-kura itu bergerak perlahan mendekat ke perahu. Setiap gerakannya penuh dengan keanggunan yang menakutkan. Warga desa yang berada di pantai mulai menyadari kehadirannya. Sorak-sorai tercampur dengan teriakan ketakutan terdengar dari tepi sungai. Kehebohan mulai menyebar seperti api di antara pepohonan. Pak Hadi merasakan beban tak terduga di pundaknya.
Ia tahu bahwa hari itu bukanlah hari biasa. Kehadiran kura-kura raksasa telah mengubah segalanya. Dalam hatinya, Pak Hadi merasa ada takdir yang harus ia jalani. Ia teringat cerita-cerita lama tentang makhluk gaib di sungai. Legenda mengatakan bahwa makhluk itu adalah penjaga alam dan rahasia. Namun, dalam cerita lain, makhluk itu juga dianggap sebagai pembawa bencana. Konflik batin mulai mengguncang pikiran Pak Hadi. Ia bertanya-tanya apakah kehadiran makhluk itu membawa keberuntungan atau malapetaka. Hening sejenak menyelimuti perahu dan sungai yang luas. Hanya suara alam yang menjawab keheningan tersebut. Pak Hadi memutuskan untuk mendekati makhluk itu dengan hati-hati. Ia berharap dapat memahami makna dari pertemuan aneh ini. Setiap detik terasa seperti waktu yang membeku. Ketegangan mencapai puncaknya saat perahu mendekati makhluk raksasa itu. Para penonton di tepi sungai terdiam menyaksikan dengan mata terbelalak. Warna langit berubah seiring dengan berlalunya waktu. Suasana berubah menjadi lebih mencekam dan penuh misteri. Pak Hadi berusaha menenangkan diri di tengah ketidakpastian. Ia menyadari bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah petualangan. Jiwanya dipenuhi rasa ingin tahu dan keberanian yang luar biasa. Kisah yang akan segera terungkap tampak menyimpan rahasia besar. Suara riak air menambah kesan dramatis di tengah kejadian ini. Pak Hadi mengingat kembali nasihat leluhurnya tentang alam. Nasihat itu selalu mengajarkan untuk menghormati setiap makhluk hidup. Hingga saat ini, ia merasa bahwa alam memiliki cara tersendiri untuk berbicara. Kura-kura raksasa itu seolah-olah ingin menyampaikan pesan penting. Pesan yang tersimpan di balik tatapan matanya yang dalam. Pak Hadi merasakan getaran energi yang berbeda dari makhluk itu. Energi tersebut membawa kehangatan dan sekaligus kedinginan. Rasanya seperti bisikan masa lalu yang menggema di seluruh sungai. Ia mencoba membaca isyarat yang dikirimkan oleh alam. Namun, pesan itu masih samar dan misterius. Keingintahuan mengalahkan rasa takut yang menggelayuti dirinya. Pak Hadi mendekat lebih jauh dengan perahu kecilnya. Langkahnya perlahan namun pasti menuju rahasia yang tersembunyi. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Setiap detik yang berlalu membawa harapan dan ketakutan. Warga desa di tepi sungai mulai berkumpul untuk menyaksikan. Mereka takjub melihat keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah tentang kura-kura raksasa ini sudah lama menjadi mitos. Namun, hari ini, mitos itu berubah menjadi kenyataan. Pak Hadi berdiri tegak di perahunya sambil menatap makhluk itu. Wajahnya menyiratkan keheranan dan kekaguman yang mendalam. Kura-kura raksasa itu bergerak dengan perlahan namun pasti. Gerakannya menciptakan gelombang yang mengalir lembut di sekitarnya. Suasana menjadi semakin dramatis dan penuh emosi. Setiap detik mengandung ketegangan yang tidak terduga. Pak Hadi merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Ia menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sejarah yang sedang ditulis. Di balik keheningan, ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Pesan dari makhluk itu masih menjadi teka-teki. Pak Hadi tidak bisa menahan perasaan ingin tahu yang mendalam. Ia mengarungi sungai dengan tekad yang semakin menguat. Desa kecil itu kini menjadi saksi bisu dari peristiwa luar biasa. Semua orang merasa bahwa hidup mereka sedang berada di ujung tanduk. Misteri yang tersembunyi di kedalaman sungai mulai terkuak. Legenda lama kembali mengemuka dengan cara yang menakutkan. Kura-kura raksasa itu tidak hanya sekedar makhluk mitos. Ia adalah simbol kekuatan alam yang tak terduga. Pak Hadi merasa bahwa pertemuan ini adalah panggilan dari alam. Panggilan itu membangkitkan rasa hormat dan ketakutan dalam dirinya. Ia mulai mempertanyakan arti keberadaan makhluk itu. Apakah ia membawa berkah atau malapetaka bagi desa? Pertanyaan itu menghantui setiap pikiran yang hadir di tepi sungai. Atmosfer semakin tegang seiring berjalannya waktu. Langit mulai berubah warna menjadi merah jingga yang menakutkan. Keindahan alam berubah menjadi pemandangan yang menyeramkan. Pak Hadi merasa bahwa ada kekuatan besar yang sedang bangkit. Kisah tentang kura-kura raksasa ini semakin menarik perhatian semua orang. Warga desa menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang perubahan besar. Suara alam seolah memberi peringatan akan datangnya nasib yang tidak pasti. Pak Hadi terus mengayuh perahunya dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa setiap langkah membawa konsekuensi yang besar. Ketegangan dan harapan bercampur dalam benaknya. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Kisah ini bukanlah cerita biasa yang akan terlupakan.
Setiap detik mengukir sejarah yang penuh misteri dan keajaiban. Pak Hadi menyimpan segala perasaan dalam pandangannya yang serius. Ia bersumpah untuk mencari kebenaran di balik kehadiran makhluk itu. Dengan hati yang penuh tekad, ia menatap ke depan, menyambut takdir yang menantinya. Setelah kejadian yang mengguncang di episode sebelumnya, Pak Hadi kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Desa pun dipenuhi suasana tegang karena kehadiran kura-kura raksasa yang kini telah menjadi berita hangat. Warga desa berdatangan di pelabuhan untuk melihat makhluk misterius itu. Mereka terlihat takut namun juga penasaran dengan fenomena yang terjadi. Di tengah kerumunan, Pak Hadi melangkah perlahan dengan perahu kecilnya. Ia membawa serta kura-kura raksasa yang kini tampak tenang meski menyimpan misteri. Meskipun penampilannya menakutkan, ada aura damai yang terpancar dari makhluk itu. Namun, kedamaian itu segera terganggu oleh bisik-bisik kekhawatiran warga. Beberapa orang percaya bahwa keberadaan makhluk itu membawa kutukan bagi desa. Yang lain melihatnya sebagai pertanda akan datangnya perubahan besar. Pak Hadi pun merasa terbebani oleh tanggung jawab besar yang mendadak dipikulnya. Ia mencoba menjelaskan bahwa tindakannya hanyalah mengikuti insting dan tradisi leluhur. Suara-suara skeptis mulai terdengar di antara kerumunan yang semakin tegang. Kepala desa, Pak Surya, segera mengambil sikap tegas di tengah perdebatan. Pak Surya menyatakan bahwa makhluk itu harus diasingkan demi keselamatan bersama. Menurutnya, keberadaan kura-kura raksasa itu bisa memicu bencana yang lebih besar. Konflik pun mulai muncul antara kaum tradisional dan kaum modern di desa. Sebagian warga mendukung perlindungan makhluk sebagai simbol kekuatan alam, sementara yang lain menginginkan pengusiran untuk menghindari malapetaka. Pak Hadi kini terjebak di tengah perseteruan yang kian memanas. Ia merasa hatinya terbelah antara kepercayaan leluhur dan tekanan modern. Meski demikian, tekadnya untuk mengungkap kebenaran semakin menguat. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, ia membawa kura-kura itu ke tepi sungai. Di sana, Pak Hadi mendapati sebuah batu bertulis kuno di pinggir air. Batu itu dihiasi simbol-simbol rumit yang serupa dengan ukiran di cangkang makhluk itu. Pesan kuno yang terpahat di batu tampak menyimpan rahasia mendalam. Setiap simbol mengisahkan tentang keseimbangan alam dan nasib manusia. Pak Hadi membaca pesan itu dengan seksama, berusaha mengerti maknanya. Ia merasakan bahwa makhluk itu bukanlah sekadar binatang, melainkan penjaga rahasia leluhur. Namun, pemahaman itu sekaligus membebani pikirannya dengan tanggung jawab besar. Sementara itu, kabar penemuan batu dan ukiran tersebar ke seluruh pelosok desa. Berbagai pihak mulai berebut interpretasi atas makna yang terkandung di dalamnya. Ada yang melihatnya sebagai pertanda berkah, dan ada pula yang memandangnya sebagai peringatan bencana. Tekanan semakin meningkat ketika pihak luar datang dengan niat ambisius. Beberapa pemilik modal dari kota pun tiba untuk menyaksikan langsung fenomena itu. Mereka membawa peralatan modern dan rencana komersial yang serba canggih. Pak Hadi semakin merasa terasing di tengah arus perubahan yang mengguncang desa. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedramatis ini. Di ruang pertemuan desa, perdebatan mengenai makhluk dan pesannya semakin berkobar. Warga dengan semangat berbeda saling beradu argumen tentang nasib desa. Pak Surya menuntut agar kura-kura itu segera dipindahkan ke tempat aman. Sebaliknya, sebagian warga mendesak agar tradisi dijaga dan alam dihormati. Suasana pertemuan pun menjadi sangat panas dan emosional. Pak Hadi berdiri di sudut ruangan dengan perasaan yang sangat gelisah. Ia menyimak setiap kata dengan harapan dapat menemukan titik temu. Namun, perdebatan tak kunjung reda dan hati semakin dipenuhi duka. Malam pun tiba membawa keheningan yang seolah mengiringi kesedihan desa. Di bawah langit berbintang, Pak Hadi merenungkan nasib yang menimpa mereka. Dalam keheningan malam, angin menyampaikan bisikan rahasia dari masa lalu. Suara alam itu seakan memperingatkan akan ujian yang harus dihadapi. Keesokan paginya, kabut tipis kembali menyelimuti desa dengan suasana misterius. Warga yang bangun masih terasa resah atas apa yang telah terjadi. Pak Hadi pun memutuskan untuk bertemu langsung dengan para sesepuh desa. Di sebuah rumah tua yang menyimpan sejarah panjang, ia mencari petunjuk lebih lanjut. Sesepuh desa, Pak Rahman, dikenal bijaksana dan penuh pengalaman. Dengan suara pelan, Pak Rahman menceritakan kisah lama tentang penjaga alam. Ia mengatakan bahwa kura-kura raksasa itu
adalah simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, pesan kuno itu juga memperingatkan akan datangnya kekacauan jika keseimbangan terganggu. Pak Rahman menyampaikan bahwa nasib desa kini berada di tangan mereka sendiri. Kata-katanya seolah menanam benih harapan sekaligus ketakutan. Pak Hadi mendengarkan dengan penuh haru dan kebingungan. Ia merasa bahwa setiap keputusan yang diambil akan mengubah masa depan. Kembali ke desa, Pak Hadi bertekad untuk mencari solusi yang bijaksana. Ia mengajak beberapa warga yang masih percaya pada tradisi untuk berdiskusi. Di tepi sungai yang selalu menjadi saksi bisu sejarah desa, mereka berkumpul. Suasana pertemuan itu diwarnai harapan dan kecemasan yang mendalam. Pak Hadi menjelaskan temuan batu dan pesan kuno yang ia baca. Ia berharap bahwa pemahaman itu bisa menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Namun, tidak semua warga mampu menerima ide tersebut dengan lapang dada. Beberapa di antara mereka tetap khawatir akan kutukan yang mungkin datang. Argumen pun semakin memanas seiring perbedaan pendapat yang mencuat. Di tengah kekacauan itu, hujan mulai turun dengan deras. Tetes hujan menyatu dengan air mata, menciptakan suasana sendu. Alam seolah turut merasakan penderitaan warga desa. Pak Hadi merasa bahwa hujan adalah simbol pembersihan sekaligus peringatan. Ia pun mengajak semua pihak untuk menenangkan hati dan berpikir jernih. Dengan suara tegas, ia menyerukan agar desa bersatu menghadapi badai yang mendekat. Kata-katanya mulai menembus dinding kebencian yang telah lama terbangun. Beberapa warga mulai mengangguk, merasakan kebenaran di setiap kalimatnya. Namun, masih ada yang keras kepala dan menolak perubahan. Suasana hati pun semakin bergejolak di antara warga desa. Pak Hadi merasakan beban besar di pundaknya yang kian menekan. Ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan dan konflik. Tantangan terbesar adalah menyatukan hati yang telah lama terpecah belah. Dalam keheningan malam yang panjang, pikirannya melayang mencari solusi. Mimpi buruk tentang kehancuran desa terus menghantui setiap tidurnya. Keesokan harinya, langit kembali cerah meski hati masih dipenuhi duka. Pak Hadi memulai hari dengan tekad yang semakin bulat. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan yang rimbun. Setiap langkah terasa berat namun penuh harapan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pemuda desa yang cerdas. Pemuda itu bernama Bima, sosok yang penuh semangat dan ide baru. Bima menyuarakan pemikiran modern yang ingin mengintegrasikan tradisi lama. Ia percaya bahwa keseimbangan dapat dicapai melalui dialog yang terbuka. Pak Hadi merasa terinspirasi oleh semangat Bima yang membara. Bersama-sama, mereka mulai merancang strategi untuk menyatukan warga. Ide itu disambut hangat oleh sebagian besar yang masih berharap pada perubahan. Namun, perlawanan keras dari pihak yang menolak tetap menyisakan luka. Perdebatan sengit berlangsung di setiap sudut desa. Suara-suara marah dan air mata saling berpadu dalam konflik itu. Pak Hadi berusaha menengahi dengan kebijaksanaan yang ia pelajari sejak muda. Ia menyerukan agar desa tidak terpecah oleh perbedaan yang ada. Setiap orang harus menyadari bahwa alam adalah pemberi kehidupan. Pesan itu menggema di antara deru hujan yang mulai mereda. Perlahan, kehangatan mulai menyelimuti hati yang beku. Warga yang tadinya saling bermusuhan mulai mendengarkan satu sama lain. Namun, bayang-bayang konflik lama sulit untuk segera hilang. Ketidakpastian mengenai nasib kura-kura raksasa masih membayangi. Pak Hadi pun memutuskan untuk mendalami rahasia ukiran kuno lebih jauh. Ia kembali ke tepi sungai dengan perahu yang kini sunyi. Di sana, ia membuka kembali buku-buku tua warisan leluhur. Setiap halaman mengungkap kisah tentang penjaga alam dan takdir umat manusia. Bacaan itu memberikan petunjuk bahwa keseimbangan alam harus dijaga. Pesan itu seolah menuntunnya untuk tidak mengabaikan suara alam. Sementara itu, ancaman dari pihak luar semakin nyata. Para investor yang datang dari kota semakin agresif mengincar potensi desa. Mereka ingin mengeksploitasi keajaiban alam untuk keuntungan pribadi. Tekanan ekonomi mulai merasuk ke dalam setiap sudut komunitas. Rencana komersial mereka bisa mengubah desa yang damai menjadi ladang bisnis. Pak Hadi menyadari bahwa konflik tak hanya terjadi di antara warga. Ancaman modernisasi dapat menghancurkan keseimbangan yang rapuh. Di tengah tekanan itu, Bima mengusulkan rencana integrasi budaya. Ia ingin menjadikan desa sebagai contoh keharmonisan antara tradisi dan kemajuan. Ide itu menuai sambutan dari banyak pihak,
namun juga kecaman dari yang lain. Perdebatan tentang nilai-nilai budaya dan kemajuan teknologi pun pecah berkepanjangan. Pak Hadi merasa bahwa ujian terbesar telah tiba. Ia harus menemukan cara untuk menyatukan hati yang terpecah. Dengan dukungan Bima, ia mulai mengorganisasi pertemuan rutin antar warga. Pertemuan itu diadakan di balai desa yang sederhana namun penuh makna. Di sana, setiap orang diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Diskusi berlangsung lama, menyusuri setiap lapisan masalah yang ada. Pak Hadi dengan sabar menengahi, mencoba menjembatani perbedaan. Setiap kata yang terucap mengandung harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lambat laun, suara kerjasama mulai terdengar di antara kerumunan. Warga menyadari bahwa kehancuran bukanlah pilihan yang diinginkan. Alam yang telah memberikan kehidupan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pesan alam melalui kura-kura raksasa harus dijadikan peringatan. Konflik yang terjadi harus segera diselesaikan dengan kebijaksanaan bersama. Pak Hadi merasakan beban besar namun juga secercah harapan yang tumbuh. Ia tahu bahwa jalan untuk menyatukan desa tidak mudah ditempuh. Namun, semangat persatuan dan kekeluargaan mulai kembali menyala. Warga perlahan belajar untuk mendengarkan satu sama lain dengan hati terbuka. Di tengah dinamika yang semakin kompleks, tekad untuk mempertahankan tradisi pun semakin kuat. Pak Hadi dan Bima berjanji untuk terus berjuang demi kebaikan bersama. Mereka sadar bahwa masa depan desa terletak di tangan setiap individu. Tantangan modernisasi dan ambisi pribadi harus dihadapi dengan bijaksana. Di saat itu, di tengah gemuruh alam dan suara hati yang bersatu, petir menyambar sebagai pertanda bahwa perjuangan baru telah dimulai.